Di balik kontroversi rancangan undang-undang pornografi dan porno aksi, ternyata masyarakat masih dapat dengan mudah memperoleh barang-barang berbau porno. Simak pendapat tokoh masyarakat dan kisah orang-orang yang kecanduan pornografi, dan jangan lewatkan juga wawancara dengan para tahanan kasus VCD porno dan pelecehan seksual hanya di Solusi. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, di mana kita bisa mendapatkan VCD dan DVD porno. Bahkan saat ini, secara terbuka masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli VCD dan DVD ini di pinggir jalan. Triple X semua ya? Triple X semua. Biasanya kalau sehari laku berapa, Mas? Berapa kalau rezeki? Namanya jualan kan? Nah itu buat makan doang. Modalnya berapa? Nah, kalau yang ini kan kalau malam kan 5.000, kalau yang malam ini agak mahal. Dalam ini udah lama, Mas? Ya ada 5 tahun. Pemerintah sejauh ini telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus penjualan VCD porno ilegal, yaitu dengan melakukan razia dan menangkap para penjual VCD ilegal tersebut. Saya jualan VCD porno dari tahun 2001, pas tahun 2005 bulan Juli tanggal 23 saya ketangkap. Nah, akhirnya masuk penjara Salemba. Udah nggak ada pekerjaan yang lain, terpaksa jual VCD porno. Nah, itu tergantung ininya. Kalau biasanya bos-bos besar itu nggak kesentuh apa polisi, kita nggak tahu kenapa. Kalau yang kena ininya kita pasti ada rasa kesal. Kenapa mesti orang-orang kecil seperti kita ini ditangkap, sementara yang memproduksi ribuan keping aja nggak ditangkap. Dampak peredaran VCD dan DVD porno sangat berbahaya bagi anak-anak di bawah umur, seperti beberapa kasus yang ditangani LBH Apik. Yang kita dampingi ada 3 kasus ya. Itu hanya sedikit dari banyaknya kasus yang sudah diungkap di media mengenai perkosaan dan pencabulan yang dilakukan terhadap anak-anak akibat VCD porno, di mana pelakunya itu juga kebanyakan anak-anak. Jadi sekitar umur mulai dari 10 tahun, lalu umur 13 tahun, 15 tahun ya, jadi kelas 2 SMP, 3 SMP seperti itu banyak sekali. Pemirsa, pornografi dan porno aksi sangat heboh dibicarakan akhir-akhir ini. Jika pornografi mudah didapatkan, bahkan dengan harga sangat murah, akan jadi seperti apa bangsa ini? Dan seperti apa pendapat para tokoh tentang rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi? Saksikan juga penuturan langsung dari mereka yang bertahun-tahun mengalami kecanduan pornografi. Langsung saja kita simak kisah yang berikut ini. Kelas 4 SD. Saya secara tidak sengaja itu menemukan kaset video, dan ternyata itu adalah kaset video Blue Film. Hari demi hari berlalu dan nafsu saya makin lama makin meningkat. Dan akhirnya sampai pada puncak saya ingin tahu bagaimana akan rasanya itu. Sehingga saya jatuh dalam onani, bahkan hampir setiap hari. Saya pergi ke tempat wanita tunasusila ada, tapi untuk lihat-lihat saya nggak begitu bergairah untuk melakukan dengan orang lain gitu. Terus pada waktu SMP saya itu terus malah semakin sering, seminggu bahkan sekali, terus meningkat terus sampai seminggu 2 kali, bahkan hampir setiap hari. Dimulai sejak saya sekitar umur 5 atau 6 tahun. Waktu itu papa dan mama saya sedang keluar, kemudian saudara perempuan saya datang kepada saya, kemudian dia melakukan sesuatu yang saya waktu itu tidak ngerti. Dia melakukan hal yang tidak baik kepada saya. Saya mulai terikat dan saya mulai merasakan ada kenikmatan tersendiri kalau saya melakukan itu sendiri. Tapi waktu itu saya tidak tahu itu istilah masturbasi, tetapi saya sudah melakukannya di dalam masturbasi tersebut. Dan saya merasakan kenikmatan tersendiri di situ.
seminggu 2 minggu saya melakukannya lebih dari 3 kali 2 kali dalam 1 hari. Itu terjadi dari SD sampai dengan SMP. Sekitar umur 18 gitu, mau coba-coba nonton film, ada titipan dari seorang teman, ternyata film itu film pornografi. Pertama saya nggak suka, saya matikan, tapi setelah itu saya penasaran. Saya mencoba-coba lagi. Pada waktu saya coba film itu, malah justru tambah terikat saya. Saya mulai mengkonsumsi film-film porno itu. Wah, Mon, semua dimulai dari rumah ternyata. Iya, dan ternyata dari keluarga ya. Betul, berarti kita sebagai orang tua harus sangat berhati-hati ya, Mon? Harus hati-hati, dan ternyata ini meningkat. Dari mulai baca majalah, Bener. kemudian meningkat lagi, Bener. sampai melangkah ke tempat pelacuran, Iya. dan akhirnya seks bebas. Betul. Nah pemirsa, mungkinkah Jonathan dan Yosef keluar dari kecanduan pornografi? Kita simak kelanjutan kisah berikut. Saya mengalami pincang. Kenapa kok saya bisa pincang gitu? Begitu sangat sakit sekali gitu. Bahkan kadang-kadang untuk jalan untuk duduk kadang-kadang juga merasa sakit. Ada salah seorang teman saya, suatu hari dia sharing pada saya, kesulitan saya itu bisa hilang. Waktu itu begitu nyari untuk ya pokoknya saya mau lakukan segalanya untuk bisa sembuh dari penyakit saya itu. Ditanya, maukah kamu itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, maulah saya. Lalu tiba-tiba itu ada sesuatu yang keluar begitu saja. Entah apa itu. Saya begitu langsung putus hubungan dengan onani. Terus saya langsung tiba-tiba sembuh total. Saya tidak pincang lagi ya. Dan saya yakin segala sesuatunya mungkin di dalam Tuhan Yesus. Satu malam, ada suara yang memanggil saya begini. Malam ini, aku akan melepaskan engkau, dan engkau akan dibebaskan. Sekarang, kumpulkan semua film pornomu, buku-buku porno, kumpulkan, dan hanguskan itu semua di hadapan saya. Dan malam itu saya benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, yang super, untuk mengambil semua koleksi film porno saya kumpulin semua di kardus itu, dan saya punya kemampuan bisa membakar itu semua dan bersih semua, tidak satu pun ketinggalan. Saya tahu dan sangat percaya sekali itu adalah suara Tuhan yang menolong saya. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu buat saya. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat saya, penolong saya, dan sangat luar biasa buat saya. Wah, mengerikan sekali ya, Monty ya. Bukan aja secara fisik, mental juga ya. Betul. Nah, kita penting sekali ya, berarti untuk menjaga nih. Karena gampang sekali loh, Monty. Gampang. Dan udah gitu harganya murah lagi. Bener, untuk bisa di mana-mana. Iya, bisa harga 8.000, 5.000. Sementara anak-anak bisa dapat uang jajan bisa 10.000 dan bisa konsumsi itu. Wah. Dan udah gitu selain secara fisik bisa berbahaya, pikiran juga, karakter bisa berpengaruh juga. Nah, itu bisa masuk penjara loh. Bisa masuk penjara, Mon. Iya. Benar, Monty. Iya. Pemirsa, bayangkan kalau dari melihat gambar saja bisa masturbasi, apalagi kalau melihat VCD porno. Bahkan pornografi bisa membuat seseorang masuk penjara. Mari kita lihat liputan berikut ini. Malam-malam itu saya nggak tidur, terus kejadiannya kurang lebih siang jam 12 gitu. Terus selanjutnya saya membuat suatu kekeliruan, yaitu dengan melakukan tindak pencabulan gitu. Tapi nggak sampai melakukan kayak gitu, hanya melakukan onani gitu di depan seseorang itu. Saya mabuk, hilang kontrol saya melakukan pelecehan seksual pada anak kecil. Saya menggesekkan kelamin saya. Ada itu anak cewek itu di bawah umur 16 tahun datang ke rumah, terus dia pura-pura tiduran rumah. Akhirnya dia ininya terbuka, dia masuk ke kamar. Jadi timbul mungkin melihat kelak-kelakian saya sedikit, iseng juga. Jadi saya buka, diginiin cuma dikobel gitu, pengen tahu. 2 hari kemudian saya baru yang ditangkap. Terlebih dahulu ya sangat menyesal, Bu. Sangat menyesal sekali. Saya cepat dapat ponis, saya pulang ke keluarga.
Saya pengen bina rumah tangga saya, Sakinah. Saya akan menjauhi semua barang-barang terkutuk. Ini cobaan yang paling besar buat saya, Bu. Harus ditumpah semuanya, Bu. Itu merusak moral, Bu. Itu sangat merusak moral, Bu. Pemirsa, banyak pro dan kontra tentang rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Seperti apakah pendapat para tokoh dan selebritis? Mari kita dengar penuturan mereka. Saya pikir pada dasarnya idenya bagus ya, karena memang kita lihat bahwa sekarang makin lama kok pornografi itu makin merajalela, bahkan sampai anak-anak kecil pun bisa mengaksesnya. Cuma mungkin dalam pelaksanaannya tidak bisa seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Karena nggak semua orang mempunyai paham yang sama ya. Misalnya juga ada kelompok satu punya pemahaman begini, kelompok lain punya pemahaman begini. Nah, nggak bisa semua diseragamkan. Dengan undang-undang yang sudah ada saja di KUHP, sebetulnya udah mencakup masalah-masalah pornografi. Mengapa saya bilang begitu? Pertanyaannya sekarang dibalik. Apakah sekarang ini ada masalah pornografi yang sangat gawat dalam tanda kutip? Yang KUHP nasional kita tidak mampu menanganinya? Menurut saya tidak. Yang terjadi di masyarakat begini, ada pro kontra di masyarakat, misalnya goyang inul, misalnya ya, yang kemudian karena itu adalah pro kontra dipaksakan menjadi seolah-olah harus diatur dengan undang-undang gitu. Bukankah kita juga selalu berdebat dengan undang-undang yang perlu diamandemen lah, diperbaharui lah, dan lain-lainnya? Lalu saya mulai berpikir, apakah agama-agama tidak punya ajaran yang melarang semua itu, sehingga perlu undang-undang, dan undang-undang ini lebih kuat dari ajaran agama. Saya bicara sama anak-anak, misalnya ceramah begitu ya, tentang etika, ada juga etika berpakaian. Saya bicara tentang sebuah kejahatan seks, you menciptakan orang, ya, sehingga orang memperkosa kamu, kan ada kesalahan karena pakaian kamu, misalnya. Jadi kan dua pihak sudah salah kan begitu. Tetapi di sisi lain ada kesalahan lain lagi. Orang itu kenapa harus memperkosa hanya karena ngeliat pakaian seperti itu? Cari-cari, urut-urut, ya sama. Yang satu berpakaian seenaknya, karena itu dia tidak memperhatikan nilai-nilai kebenaran agama. Yang satu juga berani saja memperkosa, karena dia juga tidak memperhatikan nilai-nilai kebenaran agama. Kalau dua-dua, si pemerkosa dan yang diperkosa ini memperhatikan nilai-nilai kebenaran agama, undang-undang apa yang kita butuhkan? Seolah-olah ada kebutuhan itu, menurut saya enggak. Inul itu lagi-lagi bukan saya mendukung pornografi, tidak, itu nggak ada hubungannya. Inul itu memang menjadi pro dan kontra, tetapi ketika masyarakat pro dan kontra tidak sepakat mengenai suatu masalah, sebaiknya jangan dituangkan atau diatur dalam ketentuan perundang-undangan khusus. Lain halnya misalnya korupsi, semua masyarakat marah, oke kita undangkan. Tapi kalau goyang inul, saya berani bertaruh kalau dibuat angket, voting, akan lebih banyak masyarakat Indonesia senang pada goyangnya inul itu daripada dilarang. Saya juga bingung kadang-kadang. Kalau saya sih senang-senang aja kalau ngelihatnya ya. Mungkin tergantung kita lagi konotasi kita aja gitu. Kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang jorok, ya pasti jorok gitu. Tapi kalau kita melihat itu sesuatu yang bagus kok, ya bagus aja. Media ada, dia bisa saja misalnya menyebarkan itu. Kalau kita ini orang yang beriman, kita tonton, nggak ada pengaruh sama kita. Atau, ya, kalau kita tidak mau menjadi orang yang, nggak usah kita tonton. Tapi apa benar, Monty, bahwa orang beriman oke-oke aja kalau mereka nonton pornografi? Saya nggak setuju ya. Kenapa gini? Saya punya pengalaman. Dulu cuman karena melihat majalah porno aja, hanya melihat, akhirnya jatuh dalam dosa pornografi. Nah, jadi menurut saya lebih baik kita hindari karena mata itu adalah jendela hati. Iya, betul. Jadi apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita. Jadi menurut saya kalau lihat ada film kelihatannya porno, udah tinggalin. Iya. Gak usah langsung tutup mata.
Oh Tuhan, tapi sambil tetap melihat ya. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Hikmat membawa perubahan. Awali hari dengan langkah tepat bagi keberhasilan hidup Anda. Kami hadirkan langsung di HP Anda rahasia hikmat yang menjanjikan kekayaan, kebahagiaan, dan umur panjang. Tersedia dalam 3 versi. Versi bahasa Indonesia ketik CBN, spasi on, spasi hikmat. Versi bahasa Inggris type CBN, space on, space wisdom. Dan khusus untuk anak muda ketik CBN, spasi on, spasi gaul. Kirim saja ke 7266. Sekali lagi 7266. Warnai harimu dengan CBN Mobile. Partner Anda menuju sukses. Pemirsa, segera kita akan menyaksikan kisah Wandra dan Irene. Tapi sebelumnya, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Pranowo selaku penasehat acara Doa Pemulihan Bagi Bangsa. Selamat malam Pak Pranowo. Selamat malam, Pak. Ada acara besar yang kita tunggu-tunggu, yaitu Doa Pemulihan Bangsa Indonesia, di mana seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yaitu Pastor Benny Hinn, akan datang ke Indonesia. Dan beliau seorang hamba Tuhan yang punya kuasa kesembuhan luar biasa ya Pak. Iya. Bagaimana persiapannya? Persiapannya sampai sekarang sudah sangat baik. Kami berdoa untuk dapat tuntunan Roh Kudus, agar semua rencana ini dapat berjalan dengan lancar. Betul. Acara ini sendiri akan diadakan kapan Pak? Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti besok Sabtu dan Minggu. Iya. Benar sekali. Dan, di dalam pelayanan Pastor Benny ini banyak terjadi kuasa-kuasa kesembuhan itu ya Pak. Iya, benar sekali. Berarti ada kesempatan dong ya Pak buat orang-orang yang sakit, orang yang dalam keadaan yang nggak sembuh, susah sembuh lagi, lumpuh gitu, bisa datang ya Pak? Oh, bisa sekali. Jadi begini, panitia menyiapkan tempat di karnival bagi mereka yang memakai ambulans. Datang pakai ambulans langsung ke pantai karnaval. Betul. Kemudian tapi apabila ada orang yang sakit tidak pakai ambulans, dimohon berkumpul di Hotel Melcure. Hanya syaratnya satu pasien itu didampingi 2 orang, tidak boleh lebih. Iya Pak, kalau nggak rame. Terus udah gitu panitia menyediakan ini nggak Pak, kursi roda mungkin kalau orang yang lumpuh gitu? Panitia tidak menyediakan kursi roda. Jadi harus bawa sendiri ya Pak ya? Seperti itu. Ya, dan yang diharapkan dari Doa Pemulihan Bangsa ini apa Pak? Ya, kita melihat bangsa sekarang ini sepertinya terpuruk ya. Iya. Begitu kita lihat televisi, begitu banyak kekerasan luar biasa. Betul. Bahkan kelaparan di sana-sini. Polio, flu burung. Apa saja itu menerpa bangsa kita. Betul. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini kita berdoa untuk negara bangsa. Supaya Tuhan mau merubah bangsa ini. Menjadi bangsa yang bermartabat. Menjadi bangsa yang dekat dengan Tuhan. Sehingga diubahkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Wah, luar biasa. Pasti akan menjadi luar biasa besok ya Pak. Terima kasih Pak Pranowo untuk kehadirannya malam hari ini. Nah pemirsa, jangan lewatkan momen besar ini. Healing rain is coming down, is coming nearer to this old town. Healing rain, it comes with fire, so let it fall and take us high. Pemirsa, Wandra dan Irene memiliki pengalaman seks di usia mereka yang masih anak-anak. Simak kisah nyata mereka. Pergaulan yang salah membawa Irene ke tindakan dan keputusan yang salah. Sehingga karena hamil, dia harus menikah pada usia yang sangat muda. Saya bertahan 3 tahun sama dia. Pagi itu menyatakan pisah sama dia. Saya udah nggak mau berhubungan lagi, nggak mau ketemu lagi sama dia. Waktu itu saya sering main ke rental VCD, Wandra yang jaga di situ, dan saya mulai ngobrol-ngobrol sama dia, curhat sama dia. Di situ lama-kelamaan saya mulai merasakan ada kenyamanan gitu sama dia. Ya karena sering curhat itu sama saya gitu.
Tanpa disadari, Iren terperangkap dalam jerat Wandra yang adalah seorang pemuda pecandu VCD porno. Waktu itu saya main ke rumahnya, kebetulan rumahnya itu kosong, gak ada siapa-siapa, dan di situ saya mulai lagi merasakan ingin berhubungan seksual lagi sama dia. Saya sendiri karena udah keseringan nonton VCD porno gitu. Kalau setiap saya lihat cewek, hayalan saya jauh seperti ada yang difilmkan itu gitu. Saya hamil lagi di luar nikah. Ya, saya bilang sama dia gugurin aja kandungan saya ini gitu. Saya masih ingin bebas. Obat dari yang tradisional sampai yang obat medis itu, yang dari paling yang murah sampai yang paling mahal, itu berlangsung selama kurang lebih 2 mingguan. Sampai akhirnya Iren sudah tidak kuat lagi menahan, akhirnya dia pingsan gitu, nggak sadarkan diri. Selama saya nggak sadar, banyak setan-setan yang berusaha ngambil roh saya untuk dibawa ke tempat yang gelap itu. Pergi ke dukun gitu atau paranormal gitu kan. Ya kata dukun itu dia kena guna-guna gitu. Saya berusaha, di situ saya menjerit, saya berusaha untuk lari, tapi sangat saya nggak bisa lari gitu. Terus dibawa sama dia, dipegang terus sama dia. Ya, terus waktu itu saya teringat sama seorang pendeta. Kebetulan saya juga udah kenal gitu, cuman kenal hanya begitu aja gitu. Saya samperin dia untuk mendoain Iren gitu. Pada siapa lagi harus saya berharap gitu. Ya akhirnya saya terpaksa dengan hati saya sendiri, saya harus berharap sama Tuhan gitu. Tapi saya belum ngerti siapa itu Tuhan Yesus, nggak tahu sama sekali. Sehingga waktu itu saya terus ikut berdoa, mendoakan Iren. Ya di situ saya merasakan orang yang paling sangat berdosa, udah seperti di mata Tuhan itu sudah sangat nggak berharga. Di situ saya mulai percaya gitu, walaupun saya ini melakukan seks bebas gitu, tapi Tuhan masih mengasihi saya untuk menolong saya. Saya menilai diri saya sangat hina diri saya ini gitu. Saya jijik sama tubuh saya sendiri, dengan diri saya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan gitu saat ini dengan tubuh saya seperti ini. Saat ini meninggalkan masa lalu kita mulai hidup yang baru, menikah, diikat tali kasih oleh Tuhan. Hubungan saya dengan Iren pun ada perubahan yang besar. Saya juga harus minta maaf juga sama anak yang ada di dalam kandungan saya. Saya bilang, Mama minta maaf atas semua yang telah Mama lakukan terhadap Angel. Mama minta maaf, Mama merasa bersalah sekali. Dan Mama juga udah minta ampun sama Tuhan. Mama juga minta sama Tuhan supaya kamu juga dikuduskan sama Tuhan. Apapun jadi gitu, ketika hamil itu anak itu punya roh, dan roh itu bisa mendengarkan gitu apa yang akan diperbuat orang tuanya gitu. Dan waktu itu saya minta maaf sama anak tersebut gitu dalam kandungan. Ya, saya sangat menyesal karena saya nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, yang pernah orang lain rasakan, pernah sekolah. Dan waktu itu ya benar-benar mujizat Tuhan gitu. Anak saya lahir sehat tanpa kekurangan suatu apapun waktu itu. Saat ini saya melihat diri saya berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan itu nggak pernah ninggalin orang yang berdosa. Pengharapan saya lebih besar kepada Tuhan untuk masa depan saya. Bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sangat baik buat saya, anak saya, dan suami saya. Wah, mereka masih belasan tahun tapi sudah melakukan tindakan seks di luar nikah, Mon. Anak saya umur 7 tahun, suatu kali datang ke saya dan dia bilang gini, Ma, seks itu apa sih? Masa 7 tahun udah tanya gitu ya? Saya kaget, Monty. Iya, 7 tahun. Dan saya bilang,
kamu denger dari mana? Mama mau tahu. Dan dia bilang, dari TV, Ma. Oh, gitu. Lalu kamu bilang apa? Dan saya bilang langsung, oke, Mama mau punya percakapan antara kita berdua. Karena saya menyadari komunikasi begitu pentingnya sejak dia mulai usia dini kan. Kamu ngomong apa sama dia? Kita langsung duduk di kamarnya dia, saya ngobrol-ngobrol, dan saya mulai jelaskan dengan cara yang sederhana. Tentang seks itu? Tentang seks itu. Loh, buat kamu nggak tabu? Tidak loh, justru saya harus ngajarin dia dari kecil dong, Mon. Daripada dia dengar dari temennya, dia dengar dari TV, dia dengar dari hal-hal malah yang membuat salah, kan kita harus mendidik dia sejak dini, mengarahkan dia dong, Mon. Bener nggak? Dan akhirnya dia mulai mengerti sedikit-sedikit tentunya sesuai dengan porsi usianya dia. Dan kami malah sejak itu punya hubungan komunikasi yang begini, Mon, berdua. Jadi dia terbuka sama kamu ya? Dan saya juga terbuka dengan dia, dan kita oke banget. Iya, dan ini kelihatannya yang orang tua tuh banyak belum mengerti ya, bahwa keterbukaan komunikasi dengan anak, bagaimana sebagai orang tua juga terus ada waktu untuk mengajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya, supaya anak itu mengerti. Dan ini penting juga loh, sebagai orang tua juga seimbang ya, antara mengajar dan juga menjaga dari akses-akses yang bisa masuk yang pornografi kayak internet. Iya, karena kita pikir di rumah paling aman kan, Mam. Ternyata enggak juga ya. Juga bisa terjadi juga. Kayak seperti saya pernah suster nih, dia bawa video porno dari luar, dia pasang di rumah. Waduh. Kan ngeri gitu loh. Itu sebabnya orang tua ini harus lebih berjaga-jaga lagi ya. Betul. Nah, pemirsa, malam hari ini kita telah menyaksikan bagaimana anak-anak yang jatuh dalam dosa pornografi dimulai dari rumah. Itu sebabnya malam hari ini, bagi Anda sebagai orang tua, engkau yang sedang mengalami keterikatan dengan dosa pornografi, tapi engkau mau dipulihkan. Dan juga mungkin pemirsa, kau sebagai anak-anak muda, engkau juga ingin dipulihkan dari dosa pornografi. Ini waktunya. Ini waktunya. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Seperti Tuhan memulihkan Yosef dan Yonatan, Tuhan juga sanggup memulihkanmu. Itu sebabnya malam hari ini, mari buka hatimu dan kita datang kepada Tuhan. Akui segala dosa kita dan Tuhan akan memulihkanmu. Malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau melihat setiap pemirsa yang mengalami keterikatan dengan dosa pornografi. Tapi malam hari ini, mereka membuka hati mereka. Dan mereka mengakui dosa mereka. Malam hari ini Tuhan, saya mau berkata di dalam nama Yesus, setiap pemirsa yang telah mengakui dosanya, mengalami kemerdekaan, pemulihan, kemenangan, dibebaskan dari segala dosa pornografi. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk seorang wanita. Engkau masih belasan tahun, engkau masih sekolah, tapi engkau sudah melakukan perbuatan seks di luar nikah, sudah mengikat hidupmu. Hari ini Tuhan akan membebaskan engkau dari ikatan seks bebas. Terima Tuhan hari ini, akui dosamu. Engkau berpikir engkau adalah orang yang tidak berharga. Hari ini Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Dosamu diampuni malam hari ini. Dan malam hari ini pemirsa, sebagaimana yang dilakukan oleh Yosef dan Yonatan, segala hal-hal yang berbau pornografi, majalah, film-film atau apapun, malam hari ini masih ada waktu. Keluarkan dari rumahmu, bakar. Jangan ada lagi barang-barang yang najis itu ada di rumah kita. Tuhan berkati. Pemirsa, hidup tidak pernah lepas dari masalah. Namun tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kami ada sebagai sahabat Anda. Hubungi kami sekarang juga di nomor yang tertera di televisi Anda. Kami siap mendengarkan masalah Anda. Selamat malam pemirsa. Sampai jumpa, Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati.